Perkenalkan, saya Yusuf Irawan dari Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas. Kami peneliti dari BRIN berkolaborasi dengan peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Ahmad Dahlan mengkaji stigma-stigma yang menghambat siswa disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Kami meneliti dari sisi kebahasaan, ilmu komunikasi, dan ilmu psikologi. Kami mengungkap stigma-stigma yang menghambat siswa disabilitas untuk bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Penyandang disabilitas di Indonesia tidak sepenuhnya terpenuhi hak-haknya. Ada sebagian disabilitas yang sudah terpenuhi hak-haknya, akan tetapi sebagian besar lagi itu belum terpenuhi hak-haknya. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk membantu agar mereka bisa memenuhi hak-hak dasar mereka. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat mereka untuk memperoleh hak mereka. Yang pertama adalah sikap dan pemahaman masyarakat yang belum terbuka terhadap penyandang disabilitas di antara mereka gitu. Jadi mereka masih merasa kehadiran teman-teman disabilitas itu sebagai sebuah gangguan gitu. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya yang mendukung agar para penyandang disabilitas ini mendapat fasilitas kehidupan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah fasilitas sumber daya manusia yang bisa membantu para penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri. Kemudian ada juga masalah anggaran yang kurang mencukupi untuk menyediakan fasilitas dan juga menyediakan sumber daya yang mumpuni untuk mendukung para penyandang disabilitas. Terkait dengan pemenuhan hak kebahasaan, ini juga masih menjadi masalah. Ada hak kebahasaan yang banyak pula belum terpenuhi. Misalnya hak mendapatkan fasilitas penerjemahan atau hak mendapat dukungan atau pendampingan penerjemah dalam layanan publik. Yang kedua adalah contoh kedua adalah hak mendapatkan fasilitasi untuk mendapatkan keterampilan bahasa isyarat dan untuk menguasai huruf Braille. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, 14,2% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Angka itu setara dengan 30,38 juta jiwa penduduk. Jika hak-hak mereka terpenuhi, penyandang disabilitas dapat berkontribusi besar dalam mendukung kemajuan bangsa. Hal itu hanya dapat diwujudkan dengan pemberian kesempatan yang sama di semua aspek kehidupan. Namun, kenyataannya masih banyak hak-hak disabilitas yang belum terpenuhi dengan baik. Contohnya, pemenuhan hak kebahasaan bagi penyandang disabilitas. Salah satu hak kebahasaan yang belum terpenuhi adalah hak bebas dari stigma. Stigma adalah pelabelan atau pencitraan negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang berakibat pada tindak diskriminatif dan pengucilan sosial. Stigma terhadap disabilitas dalam dunia pendidikan dapat pula terjadi sehingga menciptakan situasi yang sulit bagi anak disabilitas mengakses pendidikan. Salah satunya, mengakses pendidikan vokasional di SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Maulida. Anak saya bersekolah di SLB B Budi Nurani, Sukabumi.
dengan kebutuhan khususnya tunarungu. Anak saya kelas 1, tapi udah 2 tahun sekolah di sini karena untuk ada TK-nya ya. Kalau saya emang insya Allah bakal terus aja di sini karena kan di sini juga nanti kalau udah SMP SMA diarahkan ya bakatnya. Ada yang misalkan anak yang bakatnya melukis, diarahkan ke melukis, menggambar, sama seperti itu juga. Ada yang memasak, sama seperti juga menjahit. Jadi kalau misalkan ketahuan bakatnya pasti terasah juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Mulia Supriyati. Saya sebagai Kepala Sekolah di SLBB Budi Nurani Kota Sukabumi. Alhamdulillah sampai hari ini kami telah banyak meluluskan siswa-siswi yang dengan hambatan pendengaran. Beberapa di antara mereka ada yang melanjutkan, baik itu ke jenjang yang lebih tinggi ya, hanya barangkali untuk yang ke SMK kita bukan berarti kita tidak merujuk, tetapi kita masih terus bertanya kesiapan di SMK itu akan seperti apa. Karena pengalaman beberapa tahun yang lalu kita pernah merujuk anak melanjutkan di SMK, ternyata kesiapan dari pihak SMK sendiri juga belum begitu siap ya untuk menerima kondisi-kondisi putra-putri kami. Salah satu di antaranya mereka belum memiliki tenaga ahli di bidang keluar biasaannya. Salah satu di antaranya untuk anak yang tunarungu, mereka masih digabungkan dengan anak-anak yang pada umumnya, sehingga mereka lebih kesulitan di bidang penerimaan bidang akademiknya. Kalau untuk keterampilan mereka insya Allah siap, karena mereka lebih banyak di SLB itu kan lebih banyak untuk keterampilannya. Jadi ketika dia melanjutkan ke SMK, kesiapan anak udah siap ya. Hanya dari pihak SMK yang akan menerima sendiri, yang barangkali untuk sarana prasarananya, kemudian tenaganya juga itu yang perlu dipertimbangkan. Anjuran saya kepada pemerintah, kalaupun misalnya memang inklusif ke SMK dan anak lebih cenderung mengikuti pembelajaran di sana, itu seyogianya menyiapkan dulu sarana dan prasarana, kemudian tenaga ahlinya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda, Kepala SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Kita mengikuti standar operasional prosedur atau SOP terkait dengan PPDB. Langkah-langkahnya sesuai dengan juknis tersebut, dan kami berlakukan sesuai dengan SOP. Jumlah peserta atau calon peserta didik baru melalui jalur ABK ke SMK 1 Kota Sukabumi ini, tahun ini ada 3 calon yang masing-masing diterima di 3 program keahlian yang berbeda. Nah, tentu sekolah kita insya Allah ke depan juga seperti tahun yang lalu sama, kita menyiapkan sarana prasarana, fasilitas, dan juga pelayanan yang mungkin sedikit berbeda ya untuk pelayanan pada ABK ini. Kemudian kendala memang terjadi karena memang kami adalah sekolah menengah kejuruan, terlebih kita adalah negeri yang terdiri dari 10 program keahlian dan 13 konsentrasi keahlian. Sangat terbatas sekali ya untuk menangani atau membantu para ABK, dan tentunya kami hanya mampu menyesuaikan apa yang kami bisa kerjakan di sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudarman. Saya sebagai Kepala SLBNA Citrep Kota Cimahi. Hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan anak SMPLB untuk melanjutkan ke SMK adalah dari sisi peminatan sebenarnya ada berminat, hanya persoalannya adalah karena tuntutan di SMK itu harus mengikuti semua mata pelajaran, baik yang
bersifat akademis dan vokasi, sehingga kendalanya adalah untuk anak-anak SMPLB yang akan memasuki ke SMK adalah masalah mata pelajaran yang bersifat akademis. Untuk yang bersifat vokasi sebenarnya ini bisa diikuti oleh anak-anak yang memang secara hasil asesmen atau peminatannya ingin bersekolah atau melanjutkan di SMK. Adapun yang pernah kami lakukan adalah kami sekolah sebagai pusat sumber atau RSI memberikan dukungan kepada alumni, tidak khusus hanya SLB ini, tapi SLB lain yang tahun kemarin kami bisa mengantarkan anak SLB Tunarungu, SMPLB Tunarungu yang bisa mengikuti pembelajaran di SMK negeri, yaitu di SMK 2 Kota Cimahi. Terima kasih baik sebagai tambahan masukan untuk penyelenggaraan kurikulum di SMK, yaitu kami berharap kalau nanti dari hasil asesmen peminatan peserta didik SMPLB dari SLB itu diterima, itu mungkin yang bisa saya berikan masukan adalah penyusunan pembebanan kurikulum itu dititik beratkan paling banyak di beban vokasional. Jadi karena hambatannya adalah kurang bisa mengikuti pembelajaran mapel yang bersifat akademis, jadi itulah yang menyebabkan anak-anak kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan utuh gitu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muslihin, Kepala SMK Negeri 3 Cimahi. Dalam kesiapan sekolah untuk menyediakan, terutama berkaitan dengan siswa ABK yang masuk ke SMK Negeri 3 Cimahi, pada dasarnya tentu itu sudah merupakan kewajiban bagi setiap sekolah untuk dapat menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Namun tentu saja keterbatasan yang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 3 Cimahi ini tentu saja jauh berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang sudah disediakan khusus untuk melayani siswa-siswa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contoh seperti misalkan tenaga atau SDM, guru yang berkenaan dengan masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan khusus yang tentu saja karakteristiknya akan bermacam-macam gitu. Sekolah kita memang belum memiliki sumber daya manusia yang disiapkan secara itu. Ya. Nah, tentu saja sumber daya yang belum ada di sekolah, terutama yaitu dari sisi gurunya. Dengan demikian barangkali bisa dikerjasamakan bahwa untuk kegiatan pembelajaran perlu adanya pendampingan dari guru-guru yang secara profesi mungkin lebih paham tentang kebutuhan dari siswa-siswa tersebut. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Fitri Ekasari. Saya adalah Kepala SLB Cahaya Gemilang Pertiwi di Kabupaten Cianjur. Nah, kebetulan di SLB itu satu unit. Jadi ada SDLB-nya, SMPLB-nya, ada SMALB-nya. Jadi mereka 12 tahun ya, 12 tahun di SLB gitu kan. Mereka yang selama ini ada di SDLB itu dengan sendirinya masuk atau bersekolah lagi di SMPLB pada SLB yang sama. Pertama, mungkin pertimbangannya mereka lebih mudah untuk beradaptasi karena guru dan kawan-kawannya yang lain sudah memahami hambatannya atau kekurangannya mereka itu di mana gitu kan.
kalau misalnya mereka ke SMPLB, ke SMP umum atau ke SMA umum, mereka belum tentu dapat beradaptasi dengan baik gitu kan. Kemudian juga minimnya informasi kepada orang tua tentang penerimaan di SMP atau di SMA umum gitu, di sekolah-sekolah umum terdekat dengan SLB gitu, seperti itu. Karena pada umumnya untuk ke SMP umum juga mereka agak jauh juga ya lokasi rumahnya gitu, seperti itu. Kami melakukan sebuah kajian dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pemerintah sudah lama mencanangkan pendidikan inklusif bagi para penyandang disabilitas. Mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah umum. Akan tetapi kami melihat sedikit sekali para penyandang disabilitas yang berpartisipasi atau bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Padahal di sekolah menengah kejuruan, para penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan keterampilan vokasional yang dapat mendukung mereka kelak nanti untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang nanti punya martabat di tengah-tengah masyarakat. Mari lebih terbuka lebih terbuka untuk menerima siswa disabilitas di sekolah menengah kejuruan gitu. Dan sekolah SMK itu sebaiknya proaktif ya, memberi informasi sejelas mungkin kepada masyarakat agar masyarakat atau orang tua yang memiliki siswa disabilitas itu punya keinginan menyekolahkan menyekolahkan anaknya di SMK begitu. Terima kasih. Sudah semestinya stigma-stigma yang labelkan kepada penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan direduksi, bahkan dihilangkan. Anak penyandang disabilitas jangan lagi diberi citra negatif. Jalan konformitas di antara berbagai pihak berkepentingan dan bertanggung jawab harus diambil agar anak penyandang disabilitas dapat menikmati pendidikan vokasional di SMK seperti halnya anak non-disabilitas. Sekolah sudah tidak lagi mendiskriminasi penyandang disabilitas untuk turut menikmati pendidikan di sekolah. Sekolah-sekolah ramah disabilitas adalah harapan kelompok sosial yang termarginalkan tersebut. Kesetaraan menikmati pendidikan adalah hak yang semestinya dipenuhi bagi anak-anak penyandang disabilitas. Buat semua orang tua yang punya anak dengan keterbatasan khusus, mau tunarungu, mau tunagrahita ataupun apapun itu, ayo sekolahkan aja anaknya. Tapi harus sesuai dengan kekurangannya.